Selamat pagi. Pagi, good morning. Hai, good morning, ketemu di ML pagi. Hai teman-teman. Ya Allah, kayak ini ya, kayak mau acara partai ya, biru putih baju lo. Eh, tapi ada ini dong. Tuh, lihat deh. Ini tuh gue nemu di Shopee ya. Ini tuh harganya 130.000 tuh berapa lah kayak gitu tuh. Namkuk. Gemes ya. Artinya apa sih ngantuk itu? Tuh, ada belakangnya gini. Tuh. Gemes banget. Ada aja penemuan-penemuan lo ya. Ada Shopee aja. kakak 130.000, lucu kan gitu. Jadi ini tuh ya ampun, hilang deh. Jadi ini tuh gue Namkook itu adalah Namjoon dan Jungkook. Yang bener. Beneran. Jadi ini tuh fan art made. Jadi gue tuh suka banget sama si account ini. Waktu itu gue pernah beli apa sih? Dia tuh suka bikin, dia gambar-gambar sendiri terus dibikin kaos segala macam. Lucu banget. Linknya boleh copy gue Arin, nanti aku share ya. Pokoknya kalau di Shopee itu namanya important business. Tapi dia hanya baju-baju Korea ya? Dia bikin sendiri fan art gitu. Jadi bukan just tip ya, tapi dia bikin sendiri. Jadi ini pun waktu itu gue pesen PO sebulan gitu deh gitu. Jadi biasa pagi Ocep gitu. Ocep, good morning. Selamat pagi teman-teman. Nggak, maksudnya baju-bajunya tuh seputar Koreaan gitu, K-pop dan pokoknya culture K-pop dan K-drama ya? Iya, K-pop sih mostly. Terus udah gitu kadang dia suka bikin kayak pin apa, pokoknya fan art made gitulah gitu. Pokoknya anak-anak K-pop tuh pasti tahu tuh gitu. Jadi emang dia gambar sendiri ya. Oh, nice. Seru deh, lucu gambarnya tuh lucu banget. Jadi ini tuh ada yang warnanya kuning, ringnya ya kayak kaos partai ya, tapi di partai Namkook. Ada saat lo lihat ke bawahnya Namkooknya lucu. Kalau pas atasnya tuh kayak cuma biru putih aja gitu. Kita siapa ya? Kita kan suka diomelin nih sama teman-teman ML ya. Teman-teman ML bagus nggak? Teman-teman ML bagus dong. ML ya. Kenapa? Dekacang. Good morning Mama Ros, selamat pagi. Coba Neng kita sapa-sapa dulu soalnya suka pada ngomel. Kopi gula aren. Selamat pagi. Namanya important business. Ingat kan kalau si J-Hope itu pernah bilang kalau misalnya dulu mereka tuh suka pernah ada episode BTS lagi jalan-jalan di Eropa. Terus udah gitu mereka tuh kan nggak boleh foto-foto sama orang-orang ya. Biasanya kan foto dong. Terus nggak boleh. Terus udah gitu mereka alasannya sorry, important business gitu. Business. Oh, makanya dibikinnya begitu. Iya, namanya yang jualan important business tuh BTS banget. Emang. Ini ngomong-ngomong ada Ocep. Jadi teman-teman ML, kita tuh masih menunggu Cep. Kan kemarin Ocep udah WhatsApp gue. Dia bilang, gue yang aturin deh bakmi meet up kita di 1000 tahun. Nah, tapi yang sibuk ini ibu yang ini. Jadi dia minggu depan, I promise minggu depan. Tunggu dia dulu ya Cep. Ini jadwalnya dia belum ada nih gitu. Kalau gue mah siap. Gitu. Next week guys, mau nggak teman-teman ML kita jumpa? Kalian mau makan steak atau kalian mau makan bakmi? Kita makan bakmi seru kalian nek. Bakmi betul ya. Siap deh. Pokoknya nanti diatur aja Ocep. Nanti mungkin ya beberapa orang gitu ya. Nanti Ocep yang aturin kita makan di mie 1000 tahun. Kita cobain menu baru. Oke. Ya. Ini 1000 tahunnya Lucy ya guys. Dia tuh ada yang kalau lo tim Yamin kayak gue, Adin. Kalau lo tim mie keriting Adin. Ada yang keriting Adin kan ya? Ada mie halus, mie lebar, dan mie karet. Gue tuh kasih mie karet loh. Yes ya. Cus. Minggu depan Ciluk Bakome. Kita kumpul bocah ya di tempatnya Lucy Wiryono di mie 1000 tahun guys ya. Kemarin tuh gue sempat ngelihatnya kita tuh kan kalau lagi di sosial media manapun ya, di platform manapun lagi ditampilkan banyak berita yang sebenarnya bikin kesel ya Bo gitu, terutama buat kita. Contoh misalnya kayak kemarin PPN naik 12%. Ya kan? Padahal di Australia aja cuman 10%, di Singapura bahkan hanya 7%. Ya, kita 12% tertinggi gitu di ASEAN. Nah, terus apalagi ya di
ekonomi lagi jelek ya kan, itu udah pernah ngomongin ya, deflasi 5 bulan berturut-turut apalah segala macam. Tapi di satu sisi kita lihat tuh wakil-wakil rakyat dapat tunjangan rumah 50 juta segala macam. Terus kemarin gue nyampe rumah, Afid tuh lagi nonton YouTube konten itu tentang orang-orang yang tinggal di apa namanya Pak? Apa kemarin yang tempat yang tidurnya shift-shiftan? Tanah tinggi itu kan di Jakarta. Jadi ada satu tempat yang memang saking padat penduduknya Mel, mereka itu tidurnya harus gantian, shift-shiftan. Jadi ada tuh, ntar gue share sama lo ya di linknya. Tapi gue yakin dengan lo segala macam syuting Trans TV itu, lo pasti sering banget ngeliat tempat-tempat kayak gitu. Nah ini tuh mereka syuting mereka tuh tidurnya aja sampai harus gantian karena saking gak ada tempatnya. Jadi satu keluarga itu bisa ada satu rumah, bisa beberapa keluarga tidurnya gantian gitu, saking gak bisa ada tempat lain. Nah, tapi terus kan aku jadi sebel ya gitu, salty gitu gue sama pejabat-pejabat ini karena kesel. Kita tuh lagi sulit banget kehidupan kita, lagi banyak tantangan, terus ngeliat mereka dapat privilege yang sangat banyak, yang padahal mereka juga udah orang kaya gitu kan. Jadi makin kesel lah Eke. Tapi kemarin tuh gue sempat lihat dong ada yang posting Bang Komeng, ya Allah tuh orang, cuman dia kayaknya yang gue nggak saltyin karena dia bilang Bang Komeng minta foto dong gitu kan, terus dia bilang nggak bawa foto. Hiburan ya, tapi menurut gue ya kehadiran Bang Komeng itu tuh dalam perpolitikan tuh seperti membawa angin segar, something really fresh gitu ya dari Komeng. Dan knowing Komeng tuh sebagai seorang komedian, kalau orang misalnya bilang gini, ya Komeng misalnya, gue sih nggak tahu ya Bang Komeng sekolahnya sampai setinggi apa gitu. Tapi gue sepanjang berkomedi sama dia, menurut gue sih lo nggak bisa bilang Komeng itu bukan orang cerdas. Definitely Komeng itu untuk komedian he's a freaking genius guy. Gila. Itu gue pernah nanya juga, pernah ketemu sama Bang Komengnya. Gimana sih? Lu bisa cepet banget. Ingat gak kita pernah interview dia juga loh di Hard Rock FM ya waktu itu. Kita nanya, pertanyaan kita adalah lu gimana otaknya bisa secepat itu? Dia bilang latihan. Jadi memang itu gak ada yang namanya cuma mengandalkan talenta aja. Lu boleh dikasih talenta. Yes, betul. Itu modal awalnya. Tapi ternyata dia itu latihan loh. Apa yang dikomentarin sama dia? Benar. Nah, berarti interview yang kita lakukan mungkin 20 tahun yang lalu di Hard Rock FM dan interview podcast yang gue lakukan pada saat zaman pandemi sama Bang Komeng, itu jawabannya sama Lus. Berarti satu apa? This guy he has consistency dalam menjawab, dalam melakukan apapun yang dia lakukan hari ini. Dia tuh jawab exactly the same. Sayang jangan berisik dong Septi. Dia tuh jawab persis dia waktu gue tanya. Karena kan gue dan banyak komedian lain tuh kalau main sama Bang Komeng ada dua possibility kalau di TV. Either kita itu terpacu untuk bisa challenge diri kita untuk apa nih, gue pengen apa namanya mau bikin jokes apalagi nih, karena kan dia cepet banget dia tuh F1 deh ibaratnya tuh nggak butuh zeng gitu, otaknya cepet banget. Atau ada some comedians yang memang terintimidasi dengan kecepatannya beliau, dan jawabannya sama Lus. Waktu gue tanya, Bang, lu kok tuh bisa cepet banget sih kayak maputan idea dengan bikin jokes apa segala macam, lu tuh spontanitasnya juara ya, which is gitu kan. Tapi iya, jawabannya bener-bener sama. Dia bilang nggak ada yang purely spontan dalam hidup ini. Jadi emang dia tuh nulis, dia lihat meja kalau dia lagi nggak kerja, kan namanya artis kan callingannya up and down ya Dia tuh ngeliat saat dia nggak kerja, dia ngeliat misalnya meja, dia ngeliat ada bangku, apa yang bisa diolah, materi-materi yang bisa dilucu dari bahan. Jadi begitu dia dapat opportunity, dia main, itu tuh otaknya udah kayak library, keluar sendiri. Crazy. Itu tuh pakai latihan. Sama ini tadi Putro juga bilang kan, pelawak tuh memang pinter gitu kan. Contohnya Pak De di Warkop, bener. Nah kita pernah interview juga, inget gak? Kita pernah interview Om Indro. Terus mereka itu juga ya kan karena Dono udah nggak ada, udah meninggal, Kasino juga udah meninggal gitu ya. Terus kita pernah nanya gitu, kalian pernah berantem nggak sih secara kompak banget? Nah ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu gitu ya, teman-teman ML yang belum tahu. Mereka itu pernah loh berantem Kasino sama Dono almarhum. Terus Om Indro cerita waktu itu sama kita, jadi dia doang nih di tengah-tengah, karena emang ini yang paling gong tuh emang mereka berdua kan ya, Dono sama Kasino gitu. Mereka tuh paling lucu lah gitu. Nah mereka tuh nggak mau ngomong, tapi dalam satu kesempatan mereka harus tampil. Nah
sama-sama nggak mau ngomong, jadi Om Indro yang di tengah-tengah yang kasih Dono ntar maunya begini ya, nanti lo nanggepinnya gini, ya udah ntar lo bilangin sama si Dono ntar begini gitu. Jadi dia yang jadi middleman-nya, kasihan juga ya gitu. Tapi ternyata di balik kelucuan-kelucuan yang kita lihat tuh dari komedian manapun, ternyata mereka tuh susah loh untuk bikin sesuatu jadi lucu tuh mikir ya. Bener Bu, karena emang bikin orang lain tertawa itu adalah pekerjaan yang definitely one of the hardest job. Karena kita juga tahu ya, misalnya kalau banyak komedian di luar tuh kan end up dengan, ya kan gitu. Atau kita juga menemukan banyak komedian-komedian, nggak usah di sini deh, di sini juga ada pasti beberapa di luar deh yang end up akhirnya justru mereka tuh having depression, mereka justru depresi. Terus orang tuh wondering, lu kan kerjaan lo enak ya, dapat uang banyak, lu bikin orang lain ketawa, lu ketawa all the time di TV atau di platform lain, you look like you're very cheerful person. Tapi kenapa lo end up akhirnya pakai misalnya, kenapa gitu kan, itu very ironic gitu, orang yang kita anggap bisa bikin orang lain ketawa, tapi sebenarnya justru mereka the right inside, mereka justru nggak bahagia. Tapi ternyata I found out recently, pekerjaan yang paling very risky untuk depresi adalah pekerjaan penghibur, memberikan tawa untuk banyak orang. Kan ya Nek gitu, di saat orang udah, ya kan kita udah pernah bahas, kayak lu aja juga gitu kan, Kamelani dibikin lucu ya gitu ya, segala-gala mesti dibikin lucu, padahal kadang hari itu mood lo juga nggak nyampe ke situ, bener gak sih gitu. Tapi menarik sih, makanya gue tuh kemarin pas lihat kontennya si Bang Komeng lewat, ya ampun nih orang, ya cuma dia doang yang nggak gue saltiin, karena gue lagi salty banget, emang lagi marah-marah kesel, jualan susah nih. Tapi lo sendiri emang ngerasain ya si Holy Cow, terus kan lo punya beberapa deh bisnis kuliner, emang turun daya beli orang untuk makan tuh turun emang? Memang turun. Jadi sekarang itu orang kayak lebih menyimpan uang untuk belanja di supermarket, terus udah gitu mereka masak sendiri segala macam. Parah kan terakhir kali gue cerita sama lo kan, utang pay later orang Indonesia itu bisa nyampe 2,3 triliun kalau nggak salah. Pay later. Coba. Tuh itu tuh nggak baik sama sekali loh gitu. Dan ini tuh emang ya nggak tahu ya nanti presiden baru akan seperti apa gitu. Tapi yang pasti kemarin kan kita ngelihat orang-orang yang diundang ya gitu. Jadi dari situ sedikit banyak gue aja udah pusing kepala ngelihatnya. Sedangkan ya kemarin gue olahraga kan sore, terus ya biasa lah yang menjadi highlight, wah Raffi Ahmad akan segera menjadi menteri. Asli, temen lo tuh ya kan, dapat nggak kira-kira? Tapi gue sih nggak tahu ya kalau segala macam ya kan, orang punya pendapat sendiri. Tapi knowing him dari zaman dulu sih, menurut gue sih hebat sih dia, hebat. Dengan sekolah yang mungkin kalau misalnya untuk orang kebanyakan mungkin bukan S2 dari luar apa segala macam, tapi ya menurut gue somehow dia ada lucknya, tapi juga anak ini sih hebat sih, always bukan outside the box aja gitu. Makanya kita kadang-kadang kalau misalnya ngumpul gitu teman-teman artis gitu ya, one of a kind lah dia tuh menurut gue gitu. Tapi ya nobody's perfect pasti gitu. Cuma kalau dari gue segi teman sebagai seorang public figure yang melihat perjalanan dia, menurut gue sih Raffi sih hebat lah. Ini sih terlepas dari nanti dia jadi apa, kompeten atau enggak, ya itu mah bukan kita. Terus kita setuju nggak setuju juga, terus kenapa, emang siapa yang kita siapa, emang didengerin enggak kan gitu. Ya kan, tapi ya balik lagi gitu, kita tuh kan orang luar yang cuma bisa mengamati, terus kita bisa menjalankan hidup aja. Tapi kalau misalnya siapapun ya, kayak kita kan ngelihat yang kayak Melani bilang ya, perjalanan hidupnya dia itu memang dia pekerja keras. Yang bisa mendinai itu memang dia pekerja keras juga. Iya. Ya karena kan kita melihat ya banyak banget public figure artis tuh yang untuk bertahan aja tuh susah. Terus juga kan mungkin kalau sekarang udah berubah ya. Kalau zaman-zaman dulu tuh kan banyak artis yang dulunya jaya banget, terus di masa tua tuh bener-bener bisa nggak punya uang sama sekali. Bisa ini bener-bener ngomong bukan menengah ya, udah ke bawah Amin yang dari dulunya tuh bener-bener he or she is a superstar, terus tiba-tiba tuh bener-bener bisa kayak sorry ya, ini I have to choose this word, melarat gitu loh. Nah kayaknya
dengan adanya podcast dan segala macam juga di TV juga diangkat bagaimana mungkin teman-teman public figure artis yang dulu tuh punya banyak banget, terus mungkin nggak mikir, at that time mungkin saat on the top tidak berpikir untuk persiapan di masa tua gitu. Itu kayaknya membuat banyak artis-artis sekarang tuh jadi kayak lebih jaga-jaga gitu. Benar. Kakak Iwet, selamat pagi. Selamat bilang, iya betul. Membantu teman dan orang lain. Iya benar. Itu nilai yang patut ditiru, benar. Tapi ya ngomong-ngomong kan kita tuh pasti punya teman-teman yang ada di tempat penting atau emang orang penting gitu ya, Mel. Nah, lo tuh kayak misalnya kan orang masih gini ya, kan temen lo tuh dapat proyek nggak ntar? Itu selalu kayak gitu ya. Itu selalu temen gue jadi ini, temen gue ada di sana, memanfaatkan koneksi, memanfaatkan posisi teman yang kita kenal. Nah, kalau lo itu akan memanfaatkan itu tipe-tipe yang kayak gitu, atau lo menghindari banget sebenarnya? Jangan deh, Bo, kayaknya ada maunya banget sih. Kelihatannya ntar temenannya ada maunya dong gitu. Kalau lo gitu nggak? Kalau gue sih menghindari banget enggak ya, maksudnya ya pasti kalau misalnya kayak ada kedekatan, of course kalau misalnya keadaannya memungkinkan untuk bisa dan enak ya, nyaman gitu, enggak tiba-tiba kayak nggak pernah apa kabar terus tiba-tiba WhatsApp ada kebutuhan doang gitu loh. Gue juga kan nggak suka kalau orang begitu sama gue kan. Tapi kalau emang berteman baik dan memungkinkan, tidak merugikan secara nama dan juga secara career wise kedepannya untuk temen gue ini gitu, ya nggak apa-apa juga sih, dan juga nggak sering-sering nek. Ngerti gak sih? Karena kan kalau misalnya kayak sekali dibantuin, terus lo datang lagi bantuin, datang lagi, kayak ngerti gak sih? I don't wanna look like I truly taking advantage of my friend gitu loh. Bener juga. Ini ada siapa namanya? Alessio Karsa, siapalah itu namanya ya. Ini kenapa sih kamu kurang ngopi kayaknya deh. Dari apa dia ngomongnya apa, Bo? Gue gak kebaca. Nggak ngerti, udah nggak penting, Bo, nggak apa-apa. By the way, kalau tadi yang Iwet bilang itu bener banget. Jadi kalau one of the good thing about Raffi ya, terlepas dari again pros and cons dan nobody's perfect, each of us gitu. Tapi Raffi itu memang model orang yang kalau dihubungin cepat sekali respon. Itu satu. Terus udah gitu dia itu kalau emang dia bisa dia pasti bantuin. Karena kayak misalnya adek gue deh, itu bantuin dong gue mau collab sama Raffi gitu misalnya gitu. Terus gue kan kadang-kadang nggak enak tuh ya, Bo, gitu, karena kan gue tahu teman-teman gue juga punya kesibukan sendiri-sendiri gitu. Ya udah lo WhatsApp aja dia sendiri, kata gue gitu kan. Nah terus gue nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba gue udah lihat tuh ada konten collabs gitu dia sama si Raffi misalnya gitu. Nah terus bukan itu aja, kayak kemarin gue ketemu sama Mbak Nunung deh gitu. Mbak Nunung, gue ngobrol-ngobrol, Mbak Nunung kan ini ya lagi berjuang dengan si kanker payudara kan gitu. Terus ada berita tuh dan gue klarifikasi sama dia, karena kan kadang-kadang berita-berita tuh belum tentu bener ya, Bo. Gue nanya apakah bener dibantuin bisnis sama Raffi bikin tempat makan restoran di Solo kalau nggak salah. Terus gue tanya sama Mbak Nunung dan bener jawabannya iya. Terus yang kemarin si Empo Alpa juga kan dibantuin sampai nama anaknya Raffi kan lahiran. Terus udah gitu ketemu Jedar kan, Jedar kan juga dibilangin apa lo mau dibayarin juga lahiran, tapi kan ditolak katanya dengan cara yang halus dan gentleman ya sama Vincent kan gitu. Terus gue bilang way to go, gue DM Vincent tuh, gue bilang hebat ya, maksudnya kan tiap orang beda-beda ya. Kalau memang kita ngerasa kita mau dan emang kita juga oke nih lumayan dibayarin. Nah si Vincent bilang ya kan emang gue masih bisa kak untuk misalnya paying this for my family with all the respect, bukan berarti gue nggak mau ngambil, enggak gitu. Ya berarti tuh emang generosity-nya si Raffi tuh dirasakan sama banyak teman-teman, dan itu emang mouth to mouth diomongin, bukan cuma, ngerti gak lo? Kan kita pernah dengar ya bahwa pujian itu it's very invalid when it comes from our mouth. Kalau kita muji-muji diri sendiri, which is banyak orang gitu kan ya. Kalau aku tuh si paling generous, kalau aku udah bantu dia, tapi kan invalid ya saat keluar dari mulut lo ya, Nek. Nah kalau Raffi tuh keluar dari mulut teman-teman gitu. Benar. Tapi ini menarik ya, friends with benefit itu iya apa enggak? Sebenarnya sih nggak bisa dihindari ya. Lo kan pasti berteman dengan siapa aja. Kalau sekecil apapun ya, Ella dari zaman dulu ya. Ingat gak sih kita itu kita tuh kerja di radio berdua nih teman-teman ML. Selamat pagi Sagi The Explorer, hari ini hadir lagi, terima kasih banyak. Kita itu dulu teman-teman kalau misalnya punya ada event apa gitu, pasti tuh ada aja Mel ya teman kuliah yang dulu nggak pernah hubungin minta guest list. Jangan kan minta proyek, minta guest list kakak gitu. Kagak pernah ngomongin apa-apa, nggak pernah bilang halo ina itu, giliran lagi ada party yang gede gitu ya. Terus udah gitu pasti Melanie
apa kabar? Aku minta guest list dong. Lucy, aku minta guest list dong. Itu tuh banyak banget. Jadi dari dulu. Nah, makanya antara kita yang selalu diambil benefitnya atau kita mengambil benefit dari orang lain, kalau menurut gue sih itu wajar-wajar aja ya, Bu, asal jangan ngerugin orang lain. Juga ada toto-toto keramanya ya, Cong. Ngerti gak sih maksudnya gini, kalau lo meminta guest list jangan langsung kucuk-kucuk dan jangan langsung maksa. Gedek gue baru kejadian nih, temen gue cerita, bukan gue sih, it not happen to me, tapi to my best friend gitu. Kayak my best friend itu kan namanya Aprila Mokalu. Dia tuh istrinya Yosi Mokalu, Yosi Project Pop gitu. Nah, jadi ada acara lah yang si Project Pop tuh nyanyi gitu. Adalah alumni apa gitu, sekolah jangan ketahuan, sekolah SMA gitu. Nah, dia tuh alumni juga nih gitu, teman kita ini gitu. Terus kujuk minta, oh gue bagi dong tiketnya, gue udah kehabisan nih gitu. Ya terus of course lah, as a friend teman gue ini, oke deh, gue coba mintain ya gitu. Tapi kalau misalnya minta dititipin tiket, kan kalau kita minta minimal kita berdua ya, Nek. Kayak gue mau nonton konser Super Diva tuh sama Papa Jeff ya kan. Kan gue berdua dong sama laki gue. Gue gak bawa rombongan sirkus gue dong, Nek, gitu. Papa Jeff gue 10 orang, dia gila mau piknik gitu ya kan ya. Terus teman gue ini oh ya udah gitu. Dia jawab, "Oke, thank you ya," gitu. Terus ya kan masih diusahakan ya, Nek, gitu minta tiketnya. Ini ngerti gak sih lo, terus gitu kayak, mana kok lo gak baca sih WhatsApp gue? Gue udah nungguin nih, jangan lupa ya, gue berenam sama adik gue sama bininya ini nih. Hey, enak sekali mintanya. Terus dong WhatsApp gue, jangan dicuekin dong. Maksud gue. Nah itu, tata krama, ngerti. Jadi kayak lo emang boleh lo minta, nggak salah juga sih sebenarnya ya kan. Namanya juga lo punya privilege kenal sama orang yang bisa memberikan lo bantuan, tapi ya juga jangan kayak gitulah, Bo. Ya 2 boleh lah, tapi nggak 6 juga kali. 6 juga maling, ngerti nggak sih maksud gue? Ya udah, sini juga lagi diusahakan, terus udah gitu sabar. Karena ada juga proseduralnya ya, biar kata mungkin bisa lakinya yang nyenyong di situ. Kan harus panitia apa soalnya. Terus lo jangan nggak baca dong WhatsApp gue. Kata gue. Itu tuh nggak enak banget ya, kayak gitu ya. Oh, gue dengarnya tuh kesel. Terus gitu. soalnya nanti kalau misalnya lo misalnya tegas ya, bukan julid, lo tegas gitu, nanti takutnya salah tuh. Iya. Karena apalagi lu ya kan, lo kan artis nih gitu, nanti Melanie mentang-mentang sekarang artis, sombong banget, WhatsApp gue nggak dibalas. Nah, ya nggak, akhirnya jadi di framing kayak gitu. Nah, akhirnya nyebar lah misalnya kemana-mana segala macam. Padahal orang yang denger itu nggak tahu cara dia WhatsAppnya gimana. Ya kali dia lo klarifikasi, lo tunjukin screen capture-annya kan nggak mungkin juga ya. Itu tuh kadang-kadang teman-teman. Jadi memang nggak. Susah juga ya, susah lah, Bu, gitu. Kitanya mesti belajar buat tahu diri juga, ya nggak sih? Iya dong, maksud gue jalur ordal itu boleh-boleh aja. Ya tergantung ya, tapi ada yang betul-betul nggak mau sama sekali juga. Gue, I fully respect sih. Kalau sampai benar-benar gue nggak mau sama sekali, gue nggak mau pakai jalur ordal, mau gue kenal siapa, pokoknya gue ngikutin jalurnya, hebat banget. Tapi kan kalau misalnya pun lu juga termasuk yang pengen pakai jalur ordal, ada totok romonya ya, say. Sabar ya. Kalau belum dibales ya udah sabar dulu gitu loh. Suruh aja bukan jalur orang dalam lagi, jalur langit ayo sekali. Dia Aneta bilang jalur langit aja ya kan. Si Kurkuma bener kurang jauh mainnya, bener, karena sebenarnya makin banyak lo berteman, makin banyak lo ketemu sama orang, itu lo jadi tahu kok cara menghadapi orang tuh gimana. Tata krama itu penting banget. Jadi kadang gue suka gitu ya, oh kita tuh dikit-dikit ngomongin tata krama apa kita udah ketuaan ya, Nek, gitu. Tapi enggak loh, ternyata tata krama itu berlaku buat yang muda pun juga harus kayak gitu, because it goes a long way, beneran deh gitu. Di saat lo belajar tentang sopan santun, tata krama, lo belajar empati sama orang, itu mah kagak kenal umur ya. Melani laki-laki. Abdullah pagi-pagi gue langsung baca dan tulisannya kayak Melani laki-laki ya, betul saya laki-laki saya. Abdullah, ya ampun, kamu jangan pancing. Kamu pengen nyoba maksudnya, jangan pancing. Ya kan, ini maksudnya mau nyoba mungkin ya, nggak boleh, nggak bisa. Kamu kalau gue jawab perempuan masa, yuk jumpa yuk, aku pengen tahu bener. Itu kan, mancing makanya Abdullah, kamu bisa aja ya kan. Gue mah udah nggak mempan Abdullah. Tapi mungkin emang Abdullah bertanya. Ya elah Abdullah. Tapi ya sih,
tadi gue tuh kepikiran apa ya mau ngomongin orang dalam, gue jadi mau nyangkut. Gue tuh kesel deh. Emang ya muka bisa ditarik ya, say, bisa di laser. Tapi otak tuh emang bener-bener kalau udah mulai pikun, Nek. Kenapa? Nggak, tadi gue mau ngomongin soal jalur orang dalam juga gitu. Gue tapi nanti tamaman terus tiba-tiba tuh gue lupa gitu loh. Apa sih itu kan kesel. Lu pernah gak sih, Nek, gitu, Nek? Sering. Iya kan, apa kayak udah nyangkut, terus tiba-tiba anjir apa, dan lu kesel, lu pengen nangkep lagi kan? Orang dalam, ya kamu ingat-ingat dulu ya, kamu ingat-ingat dulu. Nah, tapi kalau kita ngomongin orang dalam, coba teman-teman share di sini ya, teman-teman ML. Kalian pernah memanfaatkan jalur ordal atau enggak? Terus apa benefitnya buat lo? Yes or no? Ayo ordal. Tapi ya yes ya. Suara aku sering bilang ada yang mirip suara Kak Melani. Masa gitu. Coba. Nggak tahu tuh temennya bilang katanya aku kalau lagi live suaranya kayak Tante Melani. Asik. Coba dong share dong teman-teman. Aku pengen tahu juga sih gitu. Is it okay? Ordal, jalur ordal oke apa enggak? Kenapa? Gue laren berusaha untuk menyenangkan hati gue. Kayaknya Kak Melani ini pelopor loh, artis cewek yang disangka laki. Lu gak bantu keadaan, kopi gula aren, lu ganti kopi hitam lu sama lo, gak ada lu tuh masuk pupuk gue, tapi lu menambah luka di hati gue. Dasar. Kenapa sih? Gue bingung deh, kenapa sih orang sampai bilang apa lu tuh laki, emang kenapa sih? Because the form of my face kan keras gitu. Terus juga kan enggak loh. Gue tuh kenal Melani dari zaman dulu banget loh. Kalau dulu emang from kayak laki, Nek. Dulu lebih kotak, Nek, mukanya. Zaman dulu kan mohon maaf nih, misalnya nih jadi teman-teman kita yang misalnya agak keperempuanan gitu ya. Itu kan belum berani zaman dulu tuh kayak masih ngumpet-ngumpet ya dong. Belum berani untuk kayak bener-bener go public, terus pakai baju cewek, rambutnya panjang. Which is kalau sekarang kan kayak di konten-konten ini banyak sekali yang kayak gitu kan. Gue aja kadang-kadang honestly speaking gue kayak ini lak atau pere ya, karena kelihatannya kayak ada lak-laknya tapi kok halus, udah kayak pere banget, rambutnya panjang, terus pakai heels, udah gitu-gitu, dan suaranya juga suara kayak pere. Gue aja suka kekecoh, Nek. Iya bener. Waktu itu gue pernah ngeliat konten ini, Bo. Jadi pertama kan aku suka ngeliatin konten-konten kuku apa gitu-gitu kan ya, Nek. Terus dia gitu pertama yang disorot tuh adalah kukunya, ya kan? Kukunya lagi main di pedi apa segala macam gitu. Wah, lentik banget, terus udah gitu bener-bener terawat kan, giliran pas di zoom out laki, Bo. Gue jadi gila, bagusan dia daripada gue. Udah gitu kan kukunya yang panjang-panjang gitu. Nah gue tuh nggak bisa pakai kuku panjang karena nggak mungkin, ya kan? Tapi dari cara dia kan lagi dibikin konten tuh cantik banget gitu konten kukunya. Gue sampai cakep banget ya, ntar apa gue next kalau bikin kuku warnanya itu gitu. Terus apa gue dikit-dikit panjangin ya, begitu di zoom out laksa. Iya kan, tante 46 tahun aja tertipu kan, say. By the way, kemarin gue pada saat gue lagi olahraga ketemu lah sama temen gue, ini menarik sih cerita Mbak Tias, jangan berisik Mbak, tutup dulu. Pakai baju olahraga yang kemarin kamu pakai itu, bukan? Ganti akhirnya yang hijau. Ganti. Terlalu kali gue. lagi asli eksklusif kali gue, coy. Jadi gue ketemu lah, kan ada beberapa sekarang teman-teman yang memang mereka udah nyaman dengan pilihannya. Let's just say. Terus nggak tahu, gue ngobrol-ngobrol nih. Ada kan keluarga yang sudah sangat menerima dari dulu, maksudnya kayak keluarganya very open minded ya. Yes, betul. Dan ngumpet dari keluarga itu kan emang kita semua udah tahu deh gitu. Nah, gue ketemu sama teman gue. Teman gue ini pertama kali gue ketemu, dia sangat overweight. Oh, oke. Terus udah gitu, dan orangnya tuh quite chatty, Bo, gitu. Jadi ngobrol gitu. Jadi kalau kita lagi misalnya makan tuh suka cerita-cerita, ngobrol gitu. Nah, one of the thing yang gue dari awal tuh ngobrol sama dia adalah dia tuh bilang dari dulu dia udah tahu bahwa dia tuh begitu. Ini laki ya. Dari dulu dia udah tahu dia begitu. Dari dia kecil pada saat temen-temennya itu dulu sukanya apa, Bo? Ya Dragon Ball. He was trying to like Dragon Ball. Sukanya candy. Padahal sebetulnya dalam hati dia pengennya, dia itu selalu sukanya sama apa, Bo? Sailor Moon. Sailor Moon, that's right. Dan dia bilang sama gue, I hate it. I hate the fact that I like Sailor Moon dan Dragon Ball. Karena kan di bulan
dibula-buli ya kan, pasti dong zaman itu. Kasihan, tapi kasihan dia bilang gitu. Tuh kasihan loh. Terus berarti kan sebenarnya dia gini, and then I was confused, dia bilang gitu. Gue tuh bingung, dia bilang gitu. Kenapa pada saat yang lain suka Dragon Ball, gue nggak bisa suka Dragon Ball ya, dia bilang gitu. Oh, I see. Tapi kan namanya masih SD gitu, dia kan nggak ngerti ya, Bo. Terus gitu, dia main sama temennya yang good looking nih, tampan lah, temen cowoknya. Dia nggak tahu itu perasaannya seneng apa-apa tuh, dia belum ngerti, orang masih bocil kan nek gitu. Terus cuma temennya itu tuh kayak mungkin love language-nya tuh ini ya, sentuhan ya. Iya. Nah sentuh, tapi kok dia kayaknya seneng gitu main, terus kayak bukan sentuh yang macam-macam ya nek, bisa kayak iya bercanda gitu, dia seneng gitu. Terus udah gitu, tapi at some point temennya ini tuh kayak melakukan sesuatu yang bikin dia tuh kayak sedih, down gitu. Dan dia kan overweight, Bo, gendut. Terus dia bilang gini, ya zaman dulu bilangnya ramah, rajin menjaga. Itu kan zaman aneh-aneh ya. Tapi jangan kayak, tahu kan lo ada temen yang suka megang apa segala macam. Iya. Terus udah gitu dia down banget gitu. And then dia mikir gini, udahlah, gue memutuskan untuk gue baru mendengar kata ini. Aduh, gue gak tahu bisa disebut apa enggak sih. Jadi dia gak akan suka sama siapapun. I'm just being with myself. Dia memutuskan itu. Yes, karena menurut dia, gue aja confused, gue aja bingung siapa gue. Terus juga kayaknya gak akan ada juga yang suka sama gue lah, dia bilang gitu. Yang paling sedihnya, Bo, dia ngomong gini, lagian juga udahlah, gue gak usah suka-suka sama orang. Gue gendut juga begini, overweight banget. Nanti juga umur-umur 20 mati, gue paling serangan jantung. Ya ampun, sedih amat sih. Serius. Sedih, maksudnya kita gak pernah tahu ya. Iya. Setiap lu ketemu orang, lu gak pernah tahu struggle di hatinya dia. Kita kan kadang-kadang dengan gampangnya, gendut lo, kan gajah bengkak lo, buntelan kentut lo gitu kan nek, zaman belum SD itu, terutama zaman kecil. Dia bilang gitu, udahlah gue gak usah suka sama siapa-siapa, tuh juga ntar umur 20 tahun paling gue metong, meninggoy, serangan jantung, kata dia, orang gue gendut gini. And then dia udah taking care badan dia segala macam. Udah tuh nek, sampai dia mulai besar, terus dia ngerasa kok kayaknya Tuhan tuh memberikan banyak talenta pekerjaan, kayak pekerjaannya makin bagus. Tapi belum pernah pacaran ya, Lus. Sampai pada satu titik dia ngerasa mungkin harusnya gue ini ya mulai take care badan gue. Mulailah dia diet, dia olahraga gitu. Walaupun sampai hari ini belum pernah officially pacaran, tapi suka-sukaan udah. Dan mulai menerima dirinya apa adanya, dan mulai mencintai dirinya apa adanya dengan segala sesuatu yang tadinya bikin dia bingung dan confused. Kasian sih. Sedih sih, that words dulu dia bilang, udahlah gue gak usah suka siapa-siapa, terus juga umur 20 tahun paling gue juga meninggoy. Iya. Sedih. Tadi pas lo bilang waktu dia kecil aja dia gak suka Dragon Ball, dia juga sebel gitu kan, kenapa gue gak bisa suka Dragon Ball ya? Kenapa gitu kan? Padahal emang dia sukanya Sailor Moon gitu. What's wrong with me? Gitu. Emang kenapa? Padahal sebenarnya nggak apa-apa juga. Ya nggak sih? Nah tapi itu orang tuanya tahu nggak sih? Tahu. Dan orang tuanya kayaknya modelnya yang menerima. Dan love this person anyway gitu. Oh, alhamdulillah ya. Itu bukan membenarkan, bukan ini ya, tidak dalam menjustifikasi sikap dan Iya. Everybody make their own personal choice in life ya gitu. Cuma maksudnya gini, my point adalah kita nggak pernah tahu struggle orang di hati terdalamnya. So it's very easy buat misalnya kita tuh untuk kayak misalnya apalagi waktu zaman kita SD, SMP kan kita belum ada empati seperti sekarang ya. Sekarang juga banyak nih kayak ngetak-ngetik gitu, nggak ada empati, kayak main bully apa segala macam. Tapi lo nggak tahu apa yang mereka rasain sebenarnya di dalam mereka. Bener, ada satu kata-kata yang kalimat yang kemarin gue terima ya Bo dari orang baca. Jadi biasalah gue lagi cerita lah di konten gue, terus udah gitu yang gue digosipin katanya gue sendirian. Terus udah gitu dia bilang, kalau sih tenang aja, orang Indonesia itu ya entah kenapa kebanyakan beraninya rasa jagoan kalau lagi rame-rame, tapi kalau lagi sendirian kayak ayam sayur gitu. Nah itu yang terjadi juga di kolom komen sih sebenarnya. Satu orang aja mulai untuk ngasih komen yang nggak enak, biasanya orang yang lain ikut-ikutan. Terus udah gitu karena mungkin kita ngerasanya alah udahlah pakai account palsu ini, atau mungkin nggak pakai nama asli ini, orang juga nggak tahu gue siapa ini, katain aja gue nggak kenal ini. Udah gitu dia artis lagi, ya resiko lu dong. Nah itu tuh sebenarnya nggak bisa kayak gitu juga sih guys ya. Gitu. Kadang kita juga mesti tahu bahwa ya mau artis kayak mau bukan kayak mereka tuh manusia juga gitu, dirasain loh itu. Dan nggak bisa tuh main dikit-dikit yang kayak gue sering bilang ya, kemarinnya kita juga bilang
Ya itu kan resiko dia dong sebagai artis. Ya kagak gitulah ya, manusia. Iya, makanya apa namanya kaget tuh banyak hal-hal yang ternyata pada saat kita tahu, anjir ternyata dia begini ya gitu. Iya. Aduh, tapi ya kayak tadi pas lo bilang kenapa dia nggak bisa suka Dragon Ball dan dia sedih, kenapa dia lebih suka sama Sailor Moon? Dia kan bingung ya, nggak bisa memproses itu. Itu pun sebenarnya gue aja juga ngerasa kayak gitu. Masa? Jadi Apa? Lu suka Dragon Ball? in a way ya, gue itu kan emang dari dulu. Jadi kalau teman-teman tahu kenapa gue juga lebih, gue tuh sama Melanie karakter yang berbeda seperti yang kita selalu bilang. Melanie itu secara casing memang dia tuh lebih laki-laki daripada gue, ya kan gitu. Dia tuh Melanie tuh feminin banget, suka dandan, suka apa namanya perawatan apa segala macam gitu. Dan dia tuh seneng. Kalau perawatan itu lebih karena kebutuhan ya. Kalau dia balik lagi buka kontak saya gimana? Rutin ya di sini harus ya kan, harus supaya lebih jinak rahang kan, betul ya. Semacam liar ya bu rahang gue ya nih, dijinakan terus say. Sekarang tuh teman-teman kalau misalnya nggak tahu, yang harus dijinakkan sama perempuan-perempuan di Jakarta pada umumnya adalah rahang sama cuping hidung ya Nek, biar nggak liar ya, biar nggak gede. Benar, dan lo tahu itu kalau botox cuping hidung lo Sakit ya? akan nangis darah, dan menurut gue sih it doesn't, nggak tahu ya, for me it doesn't really work karena nggak terlalu kelihatan hasilnya. Tapi sakitnya tuh sekarang lo coba deh, lo di facial di bagian hidung Sakit. air mata lo tuh kayak netes kan. Botox tersakit itu adalah botox cuping hidung. Gue kira di rahang loh, enggak ya? Enggak, rahang tuh nggak sakit Lus, cuma kayak gini doang. Di cuping hidung tuh paling sakit banget. And you know what, rasanya kayak apa? Rasanya kayak lagi sayang-sayangnya, abis itu di ghosting. Gak ada closure. Besoknya lo ngelihat dia udah jadian sama orang lain. Dan orang itu temen lo. Bye, Dane, wow. Kalau gue mendingan botox hidung daripada ditinggalin lagi sayang-sayangnya ya kan. Kalau itu sakit nggak apa-apa, tapi yang penting paling nggak abis itu hidungnya lebih kecil, Bo. Ada Iya, hasilnya ya kan. Kalau itu ya itu rugi bandar banget tuh ya kan. Nah itu jadi kalau gue deh, jadi teman-teman Melanie itu memang sangat girly sebenarnya orangnya. Gue itu enggak. Jadi kayak Melanie tuh perawatan banget, gue tuh enggak, males, takut gitu ya, terus udah gitu pelit emang. Terus Padahal mah lo yang mengendorse juga banyak kali mah. oh ada itu yang aja maju mundur. Bo, gue udah berkali-kali tuh di DM sama Dermaster tuh berkali-kali. Tapi Takara Akika. Nah terus udah gitu, gue itu juga setelah gue pikir-pikir, gue tuh juga pernah loh mengalami apa ya Allah kenapa ada dangdutan. ada yang lewat. Jadi kalau teman lo itu pernah mengalami kenapa dia nggak suka sama Dragon Ball dan dia sedih dia sukanya sama Sailor Moon, gue itu justru ngerasanya gue itu tidak seperti perempuan pada umumnya. Gue nggak bisa ngegeng sama perempuan. Kalau perempuan tuh kan biasanya punya girl gang ya. Iya dong. Me time, terus udah gitu trip bareng, segeng tuh perempuan gitu. Gue tuh dari kecil ternyata setelah gue inget-inget sampai sekarang, gue nggak punya, nggak bisa juga gue. Gitu. Sampai akhirnya gue juga pernah tuh mencoba gitu. Dan ini belum lama-lama banget lah gitu ya, baru beberapa tahun terakhir gitu. Iya ya, kenapa gue nggak kayak perempuan-perempuan yang lain ya? Kenapa gue nggak suka dandan-dandan banget ya? Kenapa gue nggak suka belanja tas ya? Kenapa gue nggak suka ngegeng ya, temenan aja deh gitu, temenan perempuan. Gue coba Mel, berantakan Nek, nggak bisa. Lo coba saat lo dewasa nih berarti. Iya pas udah ibu-ibu, karena kan kayak gue ngeliatin, oh template-nya ibu-ibu tuh harusnya begini nih gitu. Mereka paham tentang ibu-ibu tuh kan handal banget ya. Jadi kalau terutama lo lagi ngegeng sama ibu-ibu sekolah gitu, ada satu yang jadi dokter. Segala penyakit dia tahu, segala obat dia tahu, saking dikit-dikit dia pergi ke dokter spesialis anak gitu. Jadi dia selalu share ilmu pengetahuan, dia tahu tentang ilmu parenting. Nah ilmu parenting aja kita, Bubek, bisa nggak kamu namu gitu? Karena kita juga suka clueless kan gitu. Nah, gue tuh bukan tipe ibu-ibu yang sangat resourceful when it comes to information tentang ibu-ibu, tentang kesehatan, tentang parenting yang jadi kayak model-model siapa Bo? Yang gentle parenting macam Jennifer Bahdim gitu, gue tuh nggak bisa gitu kan, nggak bisa aku. Kayak Nikita Willy nggak bisa gue. Jadi yang kayak gitu tuh bukan pakem gue. Nah makanya gue sempet ngerasa
kenapa ya? Harusnya kan perempuan begini. Jadi gue harus mencoba untuk menjadi lebih perempuan. Nggak bisa. In order to fit in. Nah itu kan kuncinya kayak tadi temen lo gitu ya. Dia harus fit in karena kan gue harusnya begini. Nah gue juga ngerasa kayak gitu. Harusnya kan gue begitu, tapi lama-lama kayaknya emang nggak bisa deh. Emang bukan gue sih gitu. Dan ternyata fit in itu bukan goal kita sih harusnya. Iya, mungkin kalau sekarang ya masalah fit in or not fit in, kita tuh udah di stage umur kan udah tua ya nih. Jadi yang kasihan tuh anak-anak loh, anak ABG gitu kayak misalnya. Aduh itu lagi bingung banget, kasihan. Dan kita inget dong, zaman kita SMP aja. Kebutuhan untuk fit in tuh begitu tinggi, bener nggak? Saat lu feel that you left behind sama teman-teman geng di sekolah lo tuh sedih banget, like what's wrong with me gitu. Tapi kan kalau sekarang, misalnya lu ngelihat postingan temen lu pergi, terus lu nggak dikasih tahu, ya pasti ada kayak cuma ya udahlah gitu. Toh I have my own business gitu, toh nanti at some point kalau mau jumpa ya jumpa lagi. Tapi kan lo udah punya that kind of wisdom yang lo gain karena mungkin lo pernah dibully, lo pernah ngebully, ya dong selama dari SMA, SMP sampai lu sekarang gitu. Sekarang udah enak. Tapi kalau misalnya anak-anak ABG itu yang kadang-kadang kayak makanya kita sekarang punya teenagers nih mah. Ya kan yang kita ibaratnya harus dampingin mereka, kayak harus kasih tahu mereka bahwa ya udah kalau lo nggak cocok kan manusia itu bawa vibe ya, bawa energi ya. Kadang-kadang kita sekarang tuh gue tahu ya, kalau dulu tuh gue tuh kayak bingung. Waktu zaman gue SMP, SMA, lo pernah nggak sih menemuin teman-teman yang bukan yang nggak baik tapi kayak lo susah aja cocok sama dia. Zaman di radio tuh mas. Iya. Bener gak? Zaman di radio tuh dulu gue ngerasa nih, dan energi tuh berubah-ubah, bener gak? Bener. Zaman di radio, gue tuh ngerasa gue tidak pernah bisa cocok sama Melissa Karim. Bener. Senior kita dulu. Ya. Tapi anehnya saat sekarang gue udah usia 43 tahun, Mel udah usianya di atas gue, deh Mel 45 kali ya. Gue ketemu sama Mel, kan gue sering ketemu Melissa sama April yang lalu ya. Aduh Bo, kita bisa ngobrol heart to heart walaupun jarang ketemu ya. Vibe energi itu bisa nyambung, connected. Lu tuh gak bisa cocok sama gue pun gak bisa cocok sama dia. Sekarang Melissa Karim ngomongnya bahasa Inggris mulu dulu. Dan gue kan masih pacaran sama lokal ya saya. Nah itu dia, itu mungkin salah satunya ya nih kendala. Tapi energi itu juga evolving menurut gue, berubah. Jadi kalau zaman dulu tuh kita ngerasa kayak you know ada beberapa temen kayak zaman gue dulu awal-awal jadi artis komedian deh gitu. Kan you try to fit in tuh sama ini. Ada tuh beberapa, bahkan gue pernah bilang misalnya si artis B gitu. Gue deket sama, misalnya main sama temennya si artis B ini. Terus gue bilang gitu, gila ya gue baru main sama lo tapi bisa cocok. Gue bilang, gue tuh udah kenal sama si B dari dulu bertahun-tahun. Kelihatannya tuh kita cocok, tapi gue gak pernah bisa kayak kayak charger gitu sama dia. Bukan kita tuh saling sebel, enggak, tapi kayak I feel awkward around this person. Iya, bener loh. Gitu, itu tuh bener banget sih, karena lo ternyata tidak bisa memaksakan vibe ya. Ya bisa. Dan dulu bener, itu bener banget sih, karena kalau lo dulu mungkin nggak nyambung, sekarang bisa jadi nyambung. Emang makanya katanya jangan memutus tali silaturahmi, itu mah bener gitu ya, karena lo coba lagi gitu, siapa tahu dengan kita kan umur makin nambah, makin banyak pengalaman yang kita dapetin juga nih gitu. Ya nggak, akhirnya tuh mungkin jadi values lo tuh juga nambah-nambah lagi, atau mungkin bisa jadi berubah, bener gak sih? Bener. Ini Ricky nanya nih, good question Ricky. Gue sama Sarse nggak cocok juga kah? Nah, gue tuh dulu sama Sarse bukan karena nggak cocok. Gue respect banget dan gue takut sama Sarse. She used to be our senior, right? Iya. Lucy juga pasti ngerasa gitu karena satu adalah bahasa Inggris she used nih desa VJ MTV nih, dan she was born with that pretty gene, udah yang dari kecil juga lahir udah cakep banget. Jadi aku tuh takut untuk deketin dia. Dan seperti banyak junior lain ya. Tapi pada saat dia datang ke apartemen gue, kita nge-podcast dan ngobrol, dan sekarang udah mama-mama jadi nyambung, cenah bener ya. Iya benar-benar. Gue siapa ya yang kayak gitu ya? Iya sih, tapi nggak semuanya loh, nggak semuanya bisa juga Mel, ya. Kayak lo, mesti dirasain, ada, dan emang nggak dipaksain ya gitu. Tapi bukan berarti marahan juga. Nah itu dia tuh yang teman-teman juga mesti tahu gitu. Kalau lo lagi ngobrol sama orang terus kok tiba-tiba nggak jadi nyambung lagi ya gitu, atau kok lo susah mencari bahan pembicaraan sama dia. Bahkan ada di misalnya lo grouping nih berteman, nggak usah nggak enaknya grouping.
Lu tuh ada beberapa teman-teman lo yang saat lo ditinggal berdua lo kayak gue harus ngobrol apa ya sama dia. Iya. Berarti nggak cocok, tapi emang kayak awkward aja kadang-kadang. Tapi ada beberapa orang yang ya kayak misalnya gue malu sih deh. Kita kan udah nggak berteman udah lama banget, Bo. Berteman habis itu putus lama banget. And then pada saat kita ketemu, of course ada pemanasannya lagi. Gue harus banyak kehidupannya Lucy. Mereka juga begitu. Tapi bisa nyambung lagi. Ada juga teman-teman yang begitu lo ketemu, baru nih umur pertemanan yang nggak kayak kita kan udah lama ya, Bo. Tapi bisa langsung connect each other. Karena energi itu dibohongin. Benar. Ya itu emang faktornya banyak ya gitu. Karena kan kita ketemu orang, kita juga nggak tahu tuh hari itu dia lagi moodnya baik kah gitu kan. Hari itu dia lagi emang moodnya lagi acak-acakan kah gitu. Itu kadang-kadang nentuin juga gitu. Jadi mungkin dicoba lagi aja. Kalaupun lo hari itu nggak nyambung, siapa tahu hari lain nyambung ya kan Nek gitu. Tapi iya bener loh, karena gini yang mesti lo amati adalah sebenarnya bukan dalam berteman itu bukan karena dia siapa, dia punya apa. Yang paling penting adalah vibe-nya nyambung apa enggak. Benar. Ya, itu karena makin tua tuh kalau vibe-nya nggak nyambung capek loh. Gue lagi anaknya mageran. Kalau nggak ada alasan males keluar rumah. Iya. Ricky bilang Melo pernah bawain acara MLM pakai baret. Agak pernah Ricky. Apa MLM? Anggun C. Sasmi mungkin maksudnya. Dulu emang ada masa-masa gue suka pakai baret si Ricky. Ada. Bo, ada aksesoris yang paling lo sesali nggak lo pakai dulu yang lo berasa kalau lo lihat foto lo lagi gitu ya dandanan deh. Bener. E-Fashion itu bukan TVRI, Trans 7 E-Fashion. Oh, iFashion. Oh iya. Iya, itu sponsor by MLM. MLM-nya tuh lipstick apa sih Ki? Lupa Ki. Oriflame. Bukan Oriflame mah. Aduh, kayaknya udah masih ada nggak ya tuh brand itu ya? Iva, bukan Iva. Oh iya. Apa sih Bo? Please Iva nggak sih? Ada, pokoknya MLM gitu deh. Iva bener. Iva. Oh ada. Ya ampun. Iya bener ya E-Fashion. Apa Bo? Aksesoris fashion yang paling lo sesali selain baret mungkin ya? Oh my god. Aksesoris Iva udah nggak ada, iya bener. Aksesoris fashion yang menurut gue nggak cocok sih sebenarnya pakai, tapi gue paksain. Mungkin bukan aksesoris fashion ya, rambut ya. Dulu kan inget gak sih ada zaman rambut tuh Demi Moore. Terus sama rambut yang ini juga enggak banget ya. Rambut yang Harajuku Nek. Gue inget dulu. Gue inget lo pernah. Gue nggak tahu ya kalau teman-teman googling bisa nemu apa enggak. Tapi tuh itu adalah kalau orang menyebut nama Melanie Ricardo di kepala gue yang hadir adalah model rambut itu. Lo inget gak? Ada poni ya. Terus udah gitu, poni segitu. Terus udah gitu ini iya lancip. Terus udah gitu. Jadi yang ini pendek, yang ini panjang. Terus udah gitu, yang di sini ada jambul-jambul kecil gitu ya, Bu, karena pendek-pendek gitu. Terus dikit-dikit kalau dia mau touch up pasti gini. Udah kayak ayam sayur tau gak lo, jelek banget sumpah. Itu jelek karena gue ya jelek ya. Itu gue potong di Firman tuh kalau Firman. Iya bener. Itu Melanie banget ya ampun. Jadi gini pasti jambul pendek di bawah ini jambul ayam itu dia harus digituin. Ya kan? Itu tuh. Mohon maaf ya. Apa? Daniel Mananta juga dulu rambutnya begitu tuh, Daniel Mananta sebelum dia sekarang jadi ini ya pastor tuh ya kan, pastor. Daniel Mananta juga gitu, tapi dia cakep ya kan, miring pada begitu rambutnya. Oh iya benar. Itu Firman ya, Itu Firman Bo, iya Firman. Itu kan musim-musim Harajuku kan? Iya benar. Firman, ya ampun. Tapi masih buka kan salonnya kan? Kayaknya udah tutup deh kok. Tapi lu tuh rambutnya nggak pernah berubah ya, Kus. Rambut nggak pernah berubah, muka ya gitu aja, baju juga kayaknya gue liat model-model beda brand doang gitu loh. Ya nggak sih Nek? Rambut gue tuh iya dari dulu begini-begini aja ya. Dan Ricky, dia bilang katanya gue jadi suka Miss Independent. Iya tuh, Nio gara-gara nyanyiin mulu sama Lomba Iksan Akbar. Iya benar. Ricky by the way Nio mau datang loh. Oh ya? Nio datang akhir bulan ini kalau nggak salah. Nio datang. Nonton? Insya Allah kalau misalnya bisa pengen kalau dapat guest list. Lagi nyari jalur ordas. Kadang suka gitu ya. Kalau misalnya ada artis siapa gitu yang
Suka sih, tapi kayak kalau ngeluarin duit kok agak sayang. Males Ordal gitu aja ya. deh gitu ya kan, gitu. Boleh juga sih, tapi nggak lu bela-belain, ya nggak? Iya, benar-benar. Oh, lagi ada FYP, kayaknya lagi ini deh, FYP yang udah tapping tadi sayangnya kayak Kaprima, aku sama Irfan Hakim ya. Iya, Oh, udah, ya udah Allah. tapping minggu lalu sayangku. Irfan Hakim itu ya ngomong-ngomong, dia tuh nggak masuk politik ya, Nek? Enggak, gue nanya sama dia Enggak. juga. Dia nggak masuk politik. Oh, Dia tuh enggak. senang kerja dan dia senang sama binatang. Dah itu aja. Aduh, aku tuh bete loh. Jadi dulu ya gue tuh pernah siaran sama si Irfan Hakim, namanya Sportivo di Trans 7 kan, berdua. Iya betul. Irfan Hakim benar. Iya. Bukan Trans 7, bahkan Trans TV namanya Sportivo. Irfan Hakim menjadi sportscaster, coba jadi host olahraga berdua gua. Suatu hari kan dia tuh punya ular banyak kan ya. Iya. Terus udah gitu gue bilang, kok lu bisa sih, Bo? Gitu. Iya, gue tinggalin aja gitu, biarin. Dari itu dia belum menikah tuh. Gue tinggalin aja gitu, kalau gue lagi tidur ya gue lepas ularnya. Hah, gila. Ih, kadang-kadang enak, Bo, dingin-dingin gitu kan ya, kena kulit, dia bilang gitu. Terus udah gitu, suatu hari dia bawa ularnya. Dan dia nggak bilang sama gue sebel banget. Dia bawa ular kecil sih, Nek, gitu ya. Cuman kan gue jadi takut, nggak make upan lah gue hari itu. Gara-gara dia bawa ular, pokoknya aku mau diem aja di sini, ularnya ditinggal di meja dan gitu. Males kan, Bo? Mbak, lo tahu speaking about ular, lo terpapar nggak dengan konten kemarin? Gila. Jadi di antara tumpukan-tumpukan paket itu ada ular piton. Masa? Rap mulutnya, teman-teman ada yang lihat nggak? Di rap mulutnya. Terus ada nggak tahu ya, it was only a joke atau emang benar dikirimin. Terus ada alamatnya, pengirim sama betul kirim ular lewat ekspedisi. Sumpah. Kenapa kasihan ularnya dong? Kasihan ularnya. Oh. Kasihan abangnya. Itu satu kasihan ularnya, dua kasihan abangnya, Bo, gila kali. Katanya abangnya mana? Abangnya udah kelilit aja, coy. Aduh, ya ampun. Iya, ada yang kirim ayam juga. Ya Tuhan, ya nggak Itu gitu bener nggak sih, kali. guys? Itu beneran ya? Nggak dikandangin, udah gila. Yang bener, Win. Iya, Bo. Jadi mulutnya doang di apa kayak di plester gitu. Terus kalau beli kura-kura gue tahu bisa dipaketin, tapi nggak ngirim ular juga kali, Nek. Nggak ngirim binatang kali pakai paket, Nek. Ya ampun, kan nggak tahu, kasihan. Maksudnya kan pasti ada bercandaan. Tapi kayaknya ini banyak deh, Cep, yang share. Tuh kan beneran tuh, kirim ayam. Ada yang kirim ayam dari Kupang ke Surabaya. Masya Allah, kasihan banget ayamnya. Jadi ayam goreng nyampe-nyampe dong, Kak. Aduh, kasihan. Emang Iya, nggak ada? masalahnya nggak dikandangin nih ularnya, Nek. Ya ampun. Abang kurirnya kan auto ini ya, auto serangan jantung ya, Nek. Gimana sih? Ya, Bu, ada profesi-profesi yang lo tidak bisa memilih loh. Ya. Kan kayak ya udah kerjaan gue emang begini gitu ya, kayak abang kan si abang kurir, ya giliran gue lagi yang suruh nganterin, gimana deh tuh. Kabarnya sih mulai hari itu abangnya ganti profesi. Sama kayak kita dulu, ingat gak sih kita pernah punya segmen di radio. Jadi kita tuh suka interview orang-orang yang pekerjaannya sulit. Ingat gak? Emang iya radio Iya, apa? pernah, Bo. Salah satunya tuh kita pernah, kita interview ini Jeng Pepe yang kita suruh cari, Jeng Pepe. Kita kan emang tukang nyuruh, nggak mau susah ya, gitu, produser aja gitu. Jeng Pepe, ayo dong kita bikin segmen pekerjaan-pekerjaan, karena kita siaran kan dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah itu tuh nemenin orang-orang pulang kantor, supaya orang-orang tidak banyak mengeluh tentang pekerjaannya. Kita menghadirkan pekerjaan-pekerjaan yang memang sulit, jadi supaya orang yang cuman kejebak macet doang di kantor, itu lo nggak banyak ngomel. Intinya tuh kayak gitu. Sih, zaman dulu tuh kita pernah ngundang ini nggak sih, Bo? Yang suka orang jasa marga yang suka bayar tiket. Iya, itu pernah. Dan jaga tengah malam. Iya, terus pertanyaan kita, di kotak itu sendirian. takut nggak? Terus pertanyaan kita kan emang kita pinter ya. Pertanyaan kita selanjutnya adalah bukan masalahnya takut, pernah ketemu setan nggak nih? Diketok sama makhluk-makhluk astral nggak tuh, ya kan? Jadi dulu kalau teman-teman nggak tahu, yang jaga tol itu, kalau sekarang kan kita udah tap aja gitu ya, pakai pembayaran elektronik gitu. Kalau dulu tuh ada orangnya gitu. Jadi kalau di pintu-pintu tol itu pasti ada orang yang jaga 24 jam. Nggak ada. Sekarang kan semua pakai tap semua. Iya tahu, tapi emang nggak ada orang dalamnya. Nggak ada, tapi cuman kayak ngejagain doang. Ada yang ngejagain doang. Ada di beberapa pintu tol ngejagain kalau misalnya saldonya habis segala macam. Tapi kalau dulu kan semua di pintu tol tuh ada kan. Sekarang kan enggak. Oh, orangnya di office. Iya. Oh, itu udah nggak ada orangnya lagi. Nggak ada, cuman ada di office. Kan, betul. Ya kan ada yang standby, betul di office. Tapi udah nggak ada yang satu-satu untuk ngeliatin nih buat apa ya kan. Berarti udah nggak bisa lagi dong pas buka kaca bilang sonsinya mana?
Elma Tiana. Tua nggak ada yang tahu nih. Ya kan dulu kita nanya itu. Terus udah gitu nanya pernah interview juga penjaga kamar jenazah. Ya itu kasihan loh, Bo. Kerjaan-kerjaan kayak gitu tuh ya. Sama kayak abang kurir tadi, Bo. Ya emang duitnya adanya di sini, nggak bisa pilih-pilih. Sih. Tapi kalau bisa ngirimin Ulil, lo mau ngirimin ke siapa? Ada pasti orang-orang yang pengen kita kirimin Ulil dalam hati gitu ya, Bo? Ya ampun, nggak usah Ulil lah, santet aja langsung lah, Bo. Nggak pakai ongkir. Perempuan ini aja. Tapi ya, lo kan artis ya, Bo. Ini kan udah jam 9, udah pertanyaan nggak penting nih sebenarnya. Kalau bener atau enggak, bener atau tidak? Kalau kalangan artis itu katanya kalau mau laku mesti pakai apa, Bo? Susuk. Mungkin kali ya, Bo, ada kali ya. Ada nggak? Kalau di pertemanan gue sih, gue nggak pernah menemukan ya. Tapi namanya orang mah tempo-tempo pasti ya ada aja kali ya, Nek. Soalnya kan lagi banyak, iya susuk-susuk cap. Soalnya di TikTok kan suka banyak keluar tuh. Jadi dokter-dokter yang melakukan X-ray itu katanya kelihatan di muka. Jadi begitu emang kalau pakai susuk itu kita mesti muka kita nggak berubah nih, muka gue tetap aja begini. Tapi orang lihatnya enak gitu ya. Tuh kan daripada oplas nih. Mulai kepikiran, aku susuk aja coy. Soalnya bener katanya. Jadi itu dokter banyak banget tuh. Gue kenapa di algoritma gue keluar kayak begitu, gue juga nggak tahu ya. Mungkin gara-gara waktu itu gue nonton Jualan Tuyul, keluar. Gue Jualan Tuyul gue tonton sih, makanya keluar deh. Nah tapi si dokter ini memang dia lagi X-ray mukanya, jadi tuh kelihatan kayak ada besi-besi gitu di muka di sini. Dan terus dia bilang dia biasa artis nih gitu, makanya gue tanya sama lu. Tapi you cannot feel it. Maksudnya si besi-besinya enggak. Jadi kan emang kayak di set gitu dimasukin terus hilang. Enggak tahu, gue juga enggak pernah pasang susuk, Nek. Mana gue tahu. Pantes kurang manis, gue enggak ada susuk. Katanya gitu. Jadi katanya kalau dilihat tuh kan tergantung peruntukan, tergantung job desk ya susuk itu katanya. Lelaki ada juga yang pakai gituan. Ya banyak katanya. Menurut ada lelaki-lelaki yang nggak terlalu manis tapi kayaknya gimana gitu ya. Itu emang kitanya aja gatel. By the way, apa? Yang pakai susuk, nggak pakai susuk boleh datang minggu depan. Kita kumpul ya temen ML ya. Iya. Putro ada aja info kau ya Putro. Kau harus datang. Putro, kopi gula aren. Amara harus datang ya. Amara, halo. Yes, minggu depan harinya menyusul kita kumpul di Bakmi 1000 tahun. Iya, betul. Nanti pokoknya kita menunggu jadwal dari ibu yang ada di sebelah saya ini. Kapan dia bisanya? Nanti aku akan bilang ke Ocep. Nah itu tadi ada cetak biru anak Anda. Nah dia tuh koordinatornya sama Putro tuh berduaan ya gitu. Sama Ocep ya. Coba kamu komen. Nah itu di follow aja DM-an tuh sama mereka. Nanti mereka yang atur. Oke, gitu. Wina ikutan. Di tempatnya Lucy, Sandi The Explorer harus ikut. Tempatnya Lucy namanya Bakmi 1000 tahun. Nanti gue aturin tempat ya. Ada 2 tempat nih, ada di SCBD Park, sama satu lagi ada di daerah Senopati dekat lapangan bola Blok S. Nah, kalian mau yang mana? SCBD Park tuh agak mahal ya parkirnya ya. Di situ aja yang tempat kita sendiri aja. Kalau itu kan juga nyewa ya, Nek. Gitu terus banyak. Ya, gitu. Pokoknya kita makan mie ayam, nggak ada diet-dietan tepung. Hari itu harus makan mie ayam. Yes, Oke, nanti gantian. Pokoknya nanti ada Putro sama ada cetak biru anak Anda. Ocep namanya ya. Kamu tanya sama mereka berdua, oke? Ya, besok jumpa ya. Besok kamu bisa kan? Jumpa dong, besok bisa. Jam 9 ya guys. Oke, teman-teman. Salam buat Prita ya. Aku izin nggak bisa ikutan ya. Disampaikan. Nanti pokoknya kalau urusan duit, biar aku yang maju, tante yang maju, kamu tinggal hadir aja, oke? Have a great day, teman-teman semua. Thank you semuanya. Bye. Bye.